Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Kami dari tim juri film pendek. Perkenalkan, nama saya Hanif Jerry. Sebelah kanan saya Pak Arli, sebelah kiri saya Pak Barli. Berkaitan dengan film pendek, nanti kami akan mendiskusikannya. Pertama, rekan-rekan semua sesuai dengan apa yang disampaikan ke kami dari pihak Kemdikbud SMK bahwa kita semua produksi ada di rumah. Kami yakin, kami bertiga bahwa rekan-rekan siswa SMK semuanya kreatif, bisa membuat karya sebaik mungkin, dan kami yakin juga pandemi bukan halangan untuk kita berkarya. Semua materi ada di buku yang sudah kami tulis bersama. Itu bukan saya menulis sendiri, tapi itu kerja tim, dan saya pikir juga rekan-rekan ketika berkarya pasti ada koordinasi dengan dengan guru pembimbing dari rekan-rekan semua. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya memohon sama rekan-rekan semua ketika berkarya, saran saya gunakan pendekatan bahasa visual. Bukannya tidak boleh banyak menggunakan dialog, tapi alangkah baiknya ketika kita membuat karya film menggunakan pendekatan bahasa visual. Film akan dibagi dua, fiksi dan dokumenter. Rekan-rekan silahkan berkolaborasi dengan timnya, tentu dibantu dengan guru pendamping. Namun yang ingin kami tekankan sekali lagi berkaitan dengan protokol COVID dan tentang kesehatan rekan-rekan. Yang kedua, kami juga berharap karya yang ditampilkan itu adalah murni karya rekan-rekan semua. Karena dari awal di-announce bahwa kejujuran sangat penting dalam berkarya. Percuma kita bisa membuat karya, tapi ada kebohongan-kebohongan yang rekan-rekan sampaikan. Nah, yang paling akhir dari saya pribadi, andaikan rekan-rekan menggunakan dialog, tetap menggunakan dialog, kami meminta, walaupun di buku Juknis tidak ada, kami meminta mohon dimasukkan subtitle-nya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin dari saya itu dulu. Untuk selanjutnya silakan Kak Barli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, menjelang pagi. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jerry masalah visual. Kalau saya membantu ini aja, memberi trik bahwa sebenarnya kita bisa memanfaatkan ruang. Karena semua yang kita rekam itu hubungannya sama frame gitu. Jadi ruang seperti apapun tidak masalah. Karena gini, kebanyakan dari kita memikirkan sesuatu yang ada di luar. Di luar itu ada di depan, padahal yang di depan mata kita akan lebih banyak menarik untuk visual. Jadi kalau bisa manfaatin ruang, itu ada ruang, ada komposisi, ada foreground dan backgroundnya dimanfaatkan karena yang kita rekam ini hubungannya dengan frame, tidak seperti mata kita yang bisa melihat ke kanan kiri atau itu. Kita film itu berbicara dengan frame. Jadi tidak masalah dengan pandemik ini, kita mau bikin di rumah atau di satu ruangan. Kita ada beberapa
contoh atau referensi teman-teman yang pernah buat, dan itu menarik karena dibuat di satu rumahnya dia dan tidak kemana-mana. Kalau secara visual, ya secara production value atau ya apa namanya itu memang membosankan, tapi kan kita tidak melihat itu, kita melihat bahwa keseluruhan cerita ini dari film pendek ini. Kemungkinan itu aja dulu dari Pak Arli. Silakan Pak Arli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, rekan-rekan serta SMK dalam jaringan online. Pertama-tama saya mau menginformasikan bahwa kalau nanti karya yang diupload itu yang paling penting adalah tadi sudah disinggung adalah originalitas. Ya, dan sekarang pun listing atau previewnya pun melalui akun YouTube, di mana YouTube sendiri sudah akan mendeteksi mana musik yang tidak original atau mendeteksi itu musik orang. Jadi alangkah sayang sekali kalau nanti teman-teman upload pakai musik yang terkena royalti dari orang lain. Nah, itu mengakibatkan tidak bisa kalian mengklaim bahwa itu karya kalian atau diambil oleh orang. Jadi usahakan originalitas musik di film yang teman-teman pakai itu original. Jadi berpikirnya mungkin karena situasi pandemik ini, berpikirnya kita bisa mungkin bahwa musik itu bukan satu musik yang harus bagus, yang harus kolosal, yang harus keren gitu, bukan. Tapi bisa aja kita scoring satu yang mendukung peristiwa-peristiwa naratif dalam film itu sendiri. Peristiwa-peristiwa cara bercerita dalam film sendiri, bagaimana nada-nada itu mendukung emosi, itu perlu diperkuat. Ya, sebagaimana kita tahu nanti ada aspek penilaian juri, misalnya seni film itu kita yang nilai pertama adalah kamera tadi Mas Parli bilang, frame, dan mise-en-scene, apa-apa yang di dalam frame, pemilihan kostum yang mendukung cerita enggak, penggunaan makeup yang mendukung cerita tidak, terus penggunaan properti, itu semua kita nilai. Lalu editing, ya, bagaimana koneksi antara shot by shot, walaupun kita di dalam rumah bukan berarti kita berhenti kreativitasnya. Jadi bagaimana kalian membuat sinematik, mempertahankan film itu menjadi tontonan yang baik, mempertahankan penonton itu bisa terus menonton, itu yang kita cari selain originalitas tadi. Lalu bagaimana membuat kita, misalkan teman-teman punya twisting plot, atau surprise, elemen surprise, ya. Jadi bagaimana justru tahun ini buat saya adalah kekuatan yang dahsyat. Bagaimana kalau teman-teman mengerti, memahami apa namanya kreativitas di situasi yang terbatas, itu paling penting. Dan ini mungkin hanya terjadi di tahun ini. Insya Allah tahun ini aja. Tapi bukan berarti kita berhenti berkreativitas. Situlah klaim kita sebagai calon-calon kalian nanti, calon-calon seniman, bisa berkarya lebih banyak, bisa berkarya lebih baik lagi. Itu yang kita tunggu dalam upload film-film nanti, film-film karya teman-teman yang diupload. Lalu satu hal lagi yang di buku panduan itu kurang jelas, tolong jangan di-share dulu film yang teman-teman upload dengan memilih setting ketika proses visibility-nya unlisted atau tidak publik, ya. Jadi jangan di-share dulu ke lain. Nanti mungkin ada perbaikan setelah hasil penjurian, mungkin baru kita bisa teman-teman share nanti. Tapi intinya selama ini dilombakan tolong jangan di-share. Dan karena menyangkut apakah kalian pakai shot orang yang dari kami nggak tahu atau kami tahu, nanti kami cegah, ini
ini punya orang lain shot-shotnya, tidak boleh. Karena kita sesama berkarya itu menghargai kerja orang lain tentu. Itu harapan kami sebagai juri di sini. Dan yang paling penting saya tunggu film-film yang baik di tengah pandemik ini. Itu dulu kira-kira Bapak Jerry. Rekan-rekan semua, seluruh Nusantara, ini kami ada referensi baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Ini hanya sekedar referensi karena selalu ada pertanyaan bisa buat apa di rumah. Nah, itu yang saya kurang sepakat di wilayah itu. Karena buat saya dimanapun kita berada, kita masih bisa berkarya. Namun kondisi saat ini tidak harus menjadi patah semangat. Saya yakin rekan-rekan SMK kreatif, rekan-rekan SMK bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini, dan satu lagi, karena rekan-rekan punya guru-guru yang hebat, mohon kami bertiga juga meminta rekan-rekan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Ini kami putarkan beberapa referensi, tapi kami mohon bukan berarti rekan-rekan nanti mengkopas proses kreativitas seperti film ini. Rekan-rekan, sekali lagi saya yakin rekan-rekan bisa, karena SK bisa parah. Ya paling tidak ini ya rekan-rekan sekarang kan udah mulai terbiasa dengan bisa ada TikTok, ada apa gitu. Ya. Yeah. Jadi gak usah takut lah kalau masalah ruang aja gitu, kita bikin di satu ruang yang terbatas. Sebenarnya sih TikTok aja bisa gitu kan, di ruangan itu aja gitu. Ya ini salah satu referensi yang sebenarnya ini teman-teman ada yang dibuat pas lagi pandemik, ada juga yang di luar pandemi. Coba bisa kita lihat. Ya. Silakan rekan-rekan lihat referensi dari kami. Halo, nama saya Amalia Yulis. Saya guru seni budaya di SMP dan SMA Advent Malang. Tambah mumet anak-anak dengar penjelasan dari online. Wong ketemu aja mumet, apalagi nggak ketemu. Sudah dia mengerjakan jarang, tanya itu aja, nggak semangat. Ada sesi konsultasi, nggak ada yang mau konsultasi. Dia berpikir, ya, ini untuk semangat sekali cara mereka tuh sebenarnya anak zaman sekarang milenial yang kerjaannya memang hobi banget depan kamera, jadi antusiasnya besar. Saya lagi ngapain ini bentar.
Di SMP dan SMA Advent Malang. Tambah mumet anak-anak dengar penjelasan dari online. Wong ketemu aja mumet, apalagi nggak ketemu. Sudah yang mengerjakan jarang, tarinya juga itu aja, nggak semangat. Ada sesi konsultasi, nggak ada yang mau konsultasi. Akhirnya saya pikir ini yang biasa saya sebagai juri temukan, itu kualitas clarity dialog, clarity narasi, clarity monolog ya. Jadi intonasi suara pemain itu kurang terdengar dengan baik. Padahal waktu upload mungkin kita pikir bagus gitu, atau kalian monitor bagus, tapi kalian harus pastikan lagi ketika sudah diupload. Karena ada perbedaan kompresor audio dan video itu jadi masalah. Mengakibatkan kejernihan suara itu akan kurang. Dan kesalahan lagi yang sering saya temukan itu ketika proses penempatan musik scoring. Ketika musik menjadi background, malah justru musik mendominasi. Dan pemilihan warna musik, tones-nya musik itu misalnya musik-musik yang cenderung high tones itu cenderung interrupt ya, menarik perhatian, mengganggu. Kalau memang nggak ada tujuan penceritaan mungkin dikurangi. Jadi ini yang sering terjadi kesalahan pada proses pengumpulan karya-karya itu yang saya temui. Kejelasan dialog, kejelasan narator, itu bahasanya kalau R terdengar R, kalau S terdengar S, itu sering miss. Nah ini dan komposisi musik yang terlalu berlebihan, itu yang sering saya temui. Ya, dan ya, saya jadi teringat beberapa tahun ke belakang soal karya, ini nyambung dari Pak Adli bilang bahwa lebih baik kita jadi diri kita sendiri. Maksud saya yang ingin saya sampaikan di sini adalah tidak usah rekan-rekan menjadi anak Jakarta. Banggalah dengan lokal daerah kearifan rekan-rekan semua. Karena saya banyak temukan itu menjadi meruntuhkan dari penceritaan atau esensi dari karya rekan-rekan. Saya yakin dengan dialog, kalaupun nanti menggunakan dialog, ada sesuatu yang baik disampaikan ketika rekan-rekan menggunakan bahasa ibu rekan-rekan dibandingkan rekan-rekan memaksakan diri berbeda dengan bahasa ibu rekan-rekan semua. Jangan lupa subtitlenya juga. Ya, jangan lupa juga subtitlenya itu juga. Jika menggunakan bahasa daerah, pakai. Iya, bahasa ibu jika rekan-rekan menggunakan bahasa ibu rekan-rekan, jangan lupa subtitle. Komposisi penulisan subtitle juga pemilihan font, kejelasan
Itu juga harus rekan-rekan pikirkan. Mungkin itu aja Pak Barli, silakan ada tambahan. Ada yang mau itu? Mungkin dari kita bertiga itu dulu. Oke, gimana Sobat Prestasi udah mendengar sedikit penjelasan dari Dewan Juri kita yang sangat hebat-hebat ini. Dari kakak-kakak nih, ada... Oh, potong. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada seluruh Sobat Prestasi yang ingin bertanya, boleh menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom yang sudah disediakan dengan hashtag Tanya FLS2N. Nah, Dewan Juri, ini sudah ada pertanyaan dari Nur Hudayati Mardiah dari SMK Negeri 16 Jakarta. Selamat pagi Bapak dan Ibu, awal Maret sebelum adanya pandemi, tim kami telah selesai syuting film pendek untuk tingkat wilayah. Namun tidak dilanjutkan karena adanya pandemi. Apakah boleh menggunakan scene tersebut? Pertanyaan kedua, apakah boleh menggunakan sound free license? Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Kami Dewan Juri mendapatkan arahan untuk syuting itu memang batasan waktunya yang ditentukan oleh pihak Kemdikbud. Jadi alangkah baiknya untuk kegiatan kali ini rekan-rekan semua memulai materi syuting yang baru biar semuanya penilaiannya menjadi seragam. Karena kalau nanti satu daerah diperbolehkan, pasti daerah lain juga akan meminta hal yang sama. Seperti itu kalau jawaban dari kami Dewan Juri. Silakan Pak Arli yang kedua. Masalah free license, nggak apa-apa, fine, bisa saja. Cuma kadang-kadang kita tahu dibilang free license begitu masuk ke YouTube itu malah dimonetize dengan orang lain. Nah, itu mesti di trial mungkin ya, di trial dulu sebelum penguploadan final mungkin di akun-akun lain dicoba dulu, diuji coba. Oke. Itu Mbak kira-kira. Ada pertanyaan lagi dari teman kita dari SMK Negeri 1 Pasir Penyu. Pertanyaan yang pertama, untuk subtitle apakah boleh menggunakan bahasa Inggris di bawah bahasa Indonesia? Yang kedua, untuk durasi maksimal berapa menit? Oke, kami bertiga bersepakat untuk subtitle bukannya tidak boleh bahasa Inggris, tapi kami subtitle Indonesia semua. Itu. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, untuk durasi maksimal berapa menit? Maksimal itu 7 menit. Nah, tapi kami berharap rekan-rekan semua itu, karena ini kita bicara short movie, justru salah satu teori dari short movie itu dia berhubungan dengan durasi yang pendek. Bagaimana rekan-rekan bisa menyampaikan keinginan rekan-rekan dalam film itu menjadi pesan yang baik. Jadi bukan panjangnya durasi yang kita nilai, tapi ketentuan-ketentuan yang ada di teknis itu yang akan kita lihat, seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi dari teman kita dari SMK 3 Banjarmasin. Untuk jumlah kru maksimal berapa orang? Kalau di Juknis atau di Jukla kami tulis itu 1 orang. Ya, dengan konsep 1 orang itu adalah total filmmaker, tapi boleh dibantu. Nah, yang membantunya itu nanti harus dituliskan di credit title. Jadi, karena nanti pemenangnya kan pemenang film terbaik 1, khusus kategori dokumenter, kategori fiksi ada pemenangnya juga, seperti itu. Satu lagi boleh saya tambahkan, Mbak? Oh iya, boleh. Karena ini kita berkaitan dengan pandemik, yang benar-benar kami konsentrasi masalah kesehatan rekan-rekan berkaitan dengan corona. Jadi pasti akan ada kontra dengan konsep produksi seperti ini, tapi kami sudah berdiskusi bertiga. Hal seperti ini berkaitan dengan kesehatan itu poin utamanya. Seperti itu, Mbak. Ya, teman-teman, seperti yang sudah Dewan Juri kita sampaikan bahwa
saat melaksanakan lomba ya Kak, dalam proses pembuatan filmnya, teman-teman Sobat Prestasi harus tetap melakukan protokol kesehatan, harus memperhatikan karena kesehatan itu yang utama ya Kak, tetap ya Kak. Oke, teman-teman Sobat Prestasi, sesi tanya jawab sudah kami tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang telah menyampaikan paparan materi dari dari bidang lomba film pendek. Selanjutnya akan ada paparan materi dari lomba berikutnya.